Jal, Bapak Ibu. UPI Bandung tadi itu. UPI Bandung itu Q2. Nah, cocok di sana. Bapak Ibu, gini ya Pak Wayan ya. Saya berbicara secara umum Bapak Ibu, tidak atau sebaiknya jangan semua ke tempat saya. Kalau semua pasti tak batasi. Bayangkan Bapak Ibu, setahun saya hanya akan mengambil 3 atau 4 orang dari Undiksa. Kalau yang kirim ke saya itu 20 dan semuanya lolos gimana? Tetap harus antri atau lebih baik decline saja biar nggak antri itu. Ini betul loh Pak. Iya, kalau 20 itu bisa 6 tahun itu. Wah iya, kan ketinggalan nanti. Maka lebih baik saya decline saja biar tidak tempat lain. Ini Pak Wayan, sudah ada 3 orang yang kirim ke saya tidak lewat Bapak. Ini saya bingung juga, padahal yang satu bagus itu. Ini gimana nanti itu? Ya di desk lain Pak, karena kan biar tidak menggantung. Nah itu. Kemudian ya salah cara mengambil sampel. Ini apa ini? Kok tahu-tahu begini Pak? Tahu Pak. Udah. Nah. Sudah tampak dari sana? Kayaknya tadi ada gangguan ini Pak. Oh iya. Saya kan tidak ahli seperti ini Pak. Tahun lalu di awal-awal itu saya didampingi kawan saya loh Pak. Ini saya diundang di sana ya. Gimana ini? Nanti saya ke rumah Bapak. Saya didampingi itu. Orang tua tuh malas belajar barang baru Pak. Dan Pak saya tahu kenapa kok saya masih sebagai editor Jurnal Cakrawala Pendidikan. Baru sejak tahun 2004 saya sudah di sana. Itu karena kawan-kawan itu tetap mempertahankan saya Pak. Kata Pak Rektor Marwiyar itu, Pak Warren jangan mundur. Bapak itu ibarat sapu yang mengikat itu loh Bang. Nah itu katanya itu. Ibarat sapu, saya itu yang tali pengikatnya itu. Karena saya, karena kata-kata saya masih didengar oleh kawan-kawan yang muda-muda itu. Nah, kalau mereka tuh ribut, saya kasih solusi, mereka akan manut. Semata-mata kerja tua Pak. Nah, itu. Nah, maka masih di sana saya itu. Berikutnya misalnya, instrumen tidak tepat. Tidak ada informasi mengenai kualitas. Misalnya, tidak ada kisi-kisi, tidak ada bukti validitas, tidak ada bukti reliabilitas. Bapak Ibu, kemarin minggu pagi saya menolak artikel dari PT Jawa Tengah. Kenapa Pak? Karena validitasnya itu dihitung dengan korelasi produk momen. Validitas dihitung dengan cara korelasi produk momen. Coba Pak Wayan, bisa nggak seperti itu? Validitas banyak ya. Ada buku itu ya. Ada buku yang seperti itu Pak. Ada buku yang mengatakan validitas dihitung dengan cara korelasi produk momen. Ada buku begitu. Tapi saya bilang itu salah. Pak, saya pernah bilang itu salah. Nah, kenapa salah? Masalah validitas, Pak, itu lebih berkaitan dengan logika keilmuan. Logika keilmuan, logika pertanyaan. Jadi sangat kualitatif. Kalau hanya dihitung dengan angka-angka, korelasi produk momen, yang nggak cocok, toh, Pak. Itu hanya bicara angka-angka kok itu. Dan kawan saya, Profesor di PEP mengatakan validitas yang dihitung dengan korelasi produk momen itu lebih dekat ke reliabilitas. Itu bias untuk tidak dikatakan salah. Jadi kalau itu jangan mesti saya salahkan atau bukan mungkin saya tolak gitu. Itu untuk kualitatif. Kalau untuk kuantitatif misalnya tidak ada triangulasi. Kan harus lebih dari satu cara. Misalnya wawancara, pengamatan, dokumentasi. Nah, itu 3 kan Pak? Itu ada triangulasi. Kalau hanya wawancara saja, nggak ada yang lain, ya nggak cukup Pak. Ini kualitatif loh Pak. Jadi kesalahan kita itu mungkin saja muncul itu. Jadi harus ada beberapa cara, beberapa narasumber
yang untuk ditriangulasikan tadi itu. Kemudian teknik pengumpulan data tidak tepat. Katanya tes, tetapi nah itu misalnya nggak cocok itu. Kalau sekarang bahkan kita nggak mungkin Pak. Terus sekarang itu punya pengumpulan data juga secara online. Nah, misalnya gitu bisa wawancara online, ngisi angket online. Sekarang begitu Pak, rata-rata itu kan bisa seperti itu. Nah, karena situasi. Tadi analisis data kurang tepat atau salah. Nah, ini pertama misalnya tidak ada uji persyaratan, normalitas, homogenitas, linearitas, heteroskedastisitas, dan lain-lain. Tergantung kita pakai teknik statistik yang mana. Harus ada persyaratan itu. Setelah itu, nah ini. Intinya ada yang kurang tepat atau kurang lengkap. Kalau Bapak Ibu ingin mengukur ini misalnya, kalau ada katakanlah 3 variabel terikat dan 1 variabel bebas, atau dibalik, ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, ini misalnya kalau dulu kan pakai regresi ganda itu. Sekarang banyak regresi ganda diteruskan menjadi SEM, Pak. Struktur model apa SEM, Pak? Struktur ya SEM itu. Sekarang banyak yang pakai itu. Kalau Bapak punya 2 atau 3 variabel terikat dan itu interval, 1 atau 2 variabel independen itu nominal, yang cocok itu ya MANOVA, Pak, bukan ANOVA. Bacanya seperti itu. Nah, kalau pakai ANOVA gimana? Ya nggak cocok, nggak tepat. Atau bisa tuh, tapi berkali-kali ngujinya itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, ya ini masalah ketepatan analisis data. Ada yang begini, Pak. Bayangkan, Pak, abad 21 masih dihitung secara manual, Pak. Jadi, hitung regresi manual, pakai tabel, dan lain-lain. Saya begini, terus begini, apa kata dunia sudah abad 21 masih manual? Nah, itu. Ya, apa kata dunia? Wong saya yang tua saja, Ya. saya yang tua saja ngerti statistik SPSS kok. Ya. Nah, Ya, SPSS atau yang lain. Ada banyak model statistik dengan komputer. Nah, tidak sesuai dengan tujuan, enggak cocok. Ada begini, Pak. Itu survei, tapi hasilnya itu uji beda. Nah, dan tuh Pak itu cocok itu. Misalnya seperti itu. Finding and discussion, Pak. Tidak tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak jelas mana finding, mana discussion, atau tidak dipisah. Bapak Ibu, memang ada jurnal yang bisa menerima dua-duanya. Dipisah boleh, enggak dipisah juga enggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Tapi jurnalnya jelas, harus dipisah. Ini finding, ini discussion, harus jelas. Nah, sekarang finding, misalnya, penyajian hasil tidak jelas. Bukan temuan yang utama. Gula darah, maksud itu berhubungan ini umumnya Pak, umumnya kualitatif yang seperti ini. Gula darah, seperti pembahasan. Sudah punya rujukan lagi itu. Wah, ini nggak boleh, Pak. Katanya temuan Anda, temuan kok ngerujuk. Berarti temuan orang kalau ngerujuk itu. Tidak dibuat tabel, gambar, grafik, padahal bisa dan lebih efektif. Angka-angka tapi hanya N sekian, maksimum sekian, minimum sekian, S sekian, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, membaca narasi itu lebih sulit daripada tabel. Buat tabel memang tidak mudah. Tapi itu akan memfasilitasi pembaca. Sehingga pembaca itu lebih enak baca tabel. Bapak Ibu, kalau Pak Wayan itu membuat tabel
hasil statistik. Sekali lirik saya tahu, Pak. Ini nggak nyombong ya Pak Bayangnya. Saya sekali lirik tabel statistik, tapi yang saya tahu, saya langsung tahu. Nah ini, jadi mudah dilihat. Tidak lengkap. Biasanya seperti R&D itu nggak lengkap. Nggak ada deskripsi produk, tidak ada validasi, atau tidak ada uji coba. Tapi Bapak Ibu ya, sementara ini kami tidak mempublikasikan penelitian berbasis R&D dan PTK. Kenapa? Jadi begitu. Banyak orang menyerang saya. Tapi saya tetap begitu. Kalau mau diganti, silakan nanti saya mundur itu. Nah. Kenapa PTK? Terlalu subjektif itu. Tidak sesuai antara tujuan dan metode. Lah ini nggak cocok. Satu lagi, discussion. Hanya membicarakan temuan sendiri. Jadi kita hanya berasik masuk membicarakan temuan sendiri. Ini nggak bisa, Pak. Itu kan model dulu itu. Hanya menceritakan, mencandra, mendeskripsikan temuan sendiri. Tidak pernah merujuk ke jurnal atau artikel lain. Tapi itu hanya ngulang-ulang data. Jadi pemahaman tidak mendalam. Tidak ada pengembangan ke arah teori baru. Tidak ada implikasi keilmuan. Terlalu singkat atau terlalu panjang. Yang baik gimana? Bapak Ibu, discussion itu intinya dua hal. Satu, menjelaskan temuan. Kedua, memaknai temuan. Sampai mungkin dengan implikasinya. Umumnya orang itu hanya menjelaskan temuan saja, tidak memaknai. Inti memaknai itu adalah kita membandingkannya dengan artikel-artikel lain yang relevan. Apakah berbeda atau sama atau bagaimana? Kita bandingkan. Dari situ kita menemukan hal-hal baru mungkin. Nah, itu. Kemudian kesimpulan. Tidak substansial, bukan pemaknaan, atau hanya mengulang data. Terlalu kuantitatif, berkepanjangan seperti pembahasan. Ada Pak, kesimpulan sampai 4 alinea panjang-panjang itu. Hampir 2 halaman kesimpulan. Oh ini kok baru jadi pembahasan itu. Pembahasannya 2 halaman, kesimpulan hampir 2 halaman. Ini kan jelas nggak benar seperti itu. Terlalu kuantitatif. Wow, angka-angka statistik. Hanya mengulang data. Wah, itu. Dan cara merujuk dan menulis daftar pustaka. Tidak sesuai dengan panduan. Still tidak sesuai. Kurang sumber jurnal yang relevan. Misalnya jurnalnya tidak banyak, hanya beberapa. Itu saja nulisnya salah. Hanya buku saja. Udah gitu lama lagi. Cara penulisan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, Pak Ibu, cara ini ya. Bapak Ibu, tahun 17, satu punya kawan Amerika yang lagi jadi native speaker di tempat kami. Saya sering bicara-bicara. Saya kasih ngomong, ini namanya Bu. Nah, Mbak, saya bilang Mbak itu anak belum tua. Mbak Jenny, ini saya berusaha mengirim artikel ke Amerika, yaitu di jurnal IJMA, International of Multicultural Education. Wah, dia bagus Pak ini. Tapi Pak, enggak sampai 1 bulan sudah decline atau didiskualifikasi artikel saya itu. Kenapa? Nah, ini alasannya itu. Penulisan Anda tidak sesuai dengan format kami. Setelah itu pakai format apa? Saya pakai format Bali Bahasa, Pak. Karena saya mikirnya gini dulu. Nanti kalau disuruh ubah, tak ubahnya kalau diterima. Ternyata hanya berbeda format sudah dipakai untuk mendekline, yaitu didiskualifikasi. Dikatakan tidak kami teruskan ke redaktor karena, nah itu Pak, hanya berhenti di admin Pak. Nah ini Pak, ini penting banget ini. Cara merujuk dan menulis daftar pustaka. Nah, Pak, banyak pengarang yang ini melakukan kesalahan. Misalnya dirujuk
dirujuk di badan artikel tapi di data pustaka tidak ada. Itu dan gombal lalu seperti itu. Kedua, tidak dirujuk tapi di data pustaka ada. Kalau yang kedua itu gampang Pak, di del selesai. Tapi kalau dirujuk tidak ada di data pustaka kan tobat kita redaktor. Seperti itu masih saya kembalikan. Tolong semua artikel yang dirujuk di batang tubuh artikel harus muncul di daftar pustaka. Enggak boleh tidak. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh-contoh kesalahan. Stolnya, saya sudah boleh berhenti ini stolnya itu. Walaupun saya belum bicara artikel. Karena dengan pelajari kesalahan itu sudah tahu harus gini gitu. Tapi topik saya yang diberikan oleh Pak Wayan adalah penulisan artikel ilmiah. Nah, saya akan dengan cepat mulai. Saya khawatir jangan-jangan Ibu Bapak dari Undeksa udah capek ini. Udah pukul berapa Pak Wayan? 10, 2, udah setengah. Kalau setengah 12 ya di jam Bapak ya? Ya, masih kuat, Bro. Kalau saya baru setengah 12, Pak. Setengah 11 kalau jam saya. Baru 1,5 jam saya bicara. 1,5 jam. Bapak Ibu, ini ya, strategi. Ini jangan sampai dilupakan. Ini Pak, ini penting sekali. Ini Pak Ketut Gading, ini penting sekali. Ikuti panduan yang telah diberikan tiap jurnal. Nah, kecil kan Pak? Kalau kita mau itu nggak sulit. Tetapi banyak pengarang yang selalu tidak mau baca panduan. Ini repotnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu redaktur jurnal kayak Pak Wayan mesti tahu ini. Banyak pengarang yang sering balelo tidak mau membaca panduan itu. Tiap jurnal ayamnya memberikan format sendiri. Maka Bapak Ibu jangan mencoba membuat model sendiri. Kalau membuat model sendiri nanti cuma ditolak. Kan konyol. Nah, Bapak Ibu, contoh format yang disarankan oleh Dikti dan diikuti oleh jurnal saya itu CP dan Litera. CP dan Litera itu editor in chief-nya saya, Pak. Tapi di Litera saya berhenti pada akhir tahun 20. Tahun 21 saya sudah nggak lagi jadi editor in chief jurnal Litera. Terlalu berat untuk orang setua saya itu. Ya. Ini kalau Pak Wayan lola jurnal mesti ngikuti ini. Bab Dikti itu menyarankan seperti ini. Ya, benar, Pak. Ya. Jadi judul, nama penulis tanpa gelar, lembaga, alamat email. Ada yang nulis dikira alamat itu dikira alamat misalnya jalan apa berapa itu. Bukan itu butuh konkret. Kalau orang itu nggak pernah nulis jurnal itu. Alamat dikasih alamat rumah atau alamat lembaga. Kalau di UNJ misalnya Jalan Kolombo nomor 1 Yogyakarta. Itu kalau bukti tidak pernah baca, tidak pernah baca. Bukan itu, tapi alamat email. Nah, abstrak, kata kunci, latar belakang, metode, langsung hasil dan pembahasan. Boleh ada sub-sub judul, boleh. Pembahasan, boleh ada sub-sub judul. Tapi cara nulisnya berbeda Pak ini ya. Umumnya dicetak miring kalau udah sub-sub itu. Ada simpulan atau kesimpulan. Ada saran boleh, enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang saran justru saya buat. Saran kepada siapa? Berarti cukup simpulan saja. Tadi malam Pak, saya membuang ini implikasi dan saran. Dan tadi pagi sebelum saya gabung sini saya sudah menerima satu artikel yang kan tadi malam tertunda karena masih ada yang saya harus perbaiki itu. Tapi pengarang itu cepat responsif. Langsung dibetulkan tadi malam juga. Jam 21 sudah kirim kembali ke saya itu. Saya sudah tidur itu. Nah, tapi sana masih bekerja. Sana kan butuh. Guru besar kok itu. Ucapan terima kasih Bapak Ibu. Ini boleh ada, boleh tidak ada. Knowledge-ment itu Pak. Kalau ada kepada siapa? Kepada sponsor Pak. Bukan kepada dekan Pak. Bukan pada rektor. Bukan pada dekan. Nanti Pak Ketut begitu banyak menerima ucapan terima kasih kalau ke dekan itu. Tapi sponsor.
Kalau kita itu ke perguruan tinggi kita itu adalah karena dia ada sebagai sponsor, Pak. Yang mendanai penelitian kita kan misalnya itu DIP, nah, itu sponsor. Atau narasumber itu. Daftar pustaka. Bapak Ibu, kalau ada lampiran, ya, ada lampiran, atau itu penting sekali boleh appendix. Tapi appendix jangan panjang-panjang lah. Yang jelas dari judul sampai appendix tetap tidak lebih dari jumlah kata maksimal. Ya. Jadi tetap tidak boleh lebih dari jumlah kata maksimal. Walaupun ada appendix. Misalnya Pak Ketut melampirkan daftar pertanyaan. Ya Pak ya, boleh. Tapi hitung dulu dong jumlah katanya. Lebih atau tidak lebih kan? Kalau ya, itu masih boleh. Oke. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, format artikel ilmiah hasil penelitian. Umumnya jurnal di dunia, Pak. Umumnya jurnal di dunia, sistematikanya adalah memakai IMRAD. Ya, IMRAD. Ya. Itu introduction, M itu method, R result, N dan discussion. Umumnya seperti ini. Artinya sebagian besar atau umumnya jurnal yang saya baca itu umumnya gini ini. Ada 1-2 yang R dan D itu digabung. Jadi cukup result and discussion. Di bawah enggak dibedakan mana result, mana discussion. Tetapi di jurnal saya mengambil sikap R dan discussion itu disendirikan. Ini result, ini discussion. Result itu result, hasil. Hasil yang betul-betul ditemukan oleh peneliti. Temuannya itu ini. Gitu. Karena itu bukan temuan peneliti, berarti itu belum ada rujukan. Rujukan itu nanti di pembahasan, waktu kita membahas itu. Berikutnya itu. Cara meningkatkan artikel lokal atau nasional menjadi universal. Bapak Ibu, ini saya sarikan dari presentasi Pak Malang. Jadi Pak Ali Saukah itu. Mungkin ada yang tahu tuh Pak Ali Saukah Malang. Nah ini. Ya, Prof. Nah, beliau mengatakan, menghapus nama lokasi pelaksanaan penelitian dalam judul. Judul yang baik tanpa lokasi. Tapi topik saja. Mengubah rumusan judul dari bersifat kelembagaan menjadi bersifat konseptual atau teoritis. Mengubah paparan konteks penelitian di pendahuluan dan dari kelembagaan menjadi teoritis, berpijak pada teman-teman sebelumnya. Jangan terlalu sulit menyebut macam undeksa, FEB undeksa, BK undeksa, jangan gitu dong Pak Ketut. Itu nanti terbatas tuh. Atau kata lokal sekali itu. Jadi kita ganti itu menjadi ini, menjadi konseptual. Membandingkan hasil analisis data dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang dimuat dalam jurnal bereputasi dan relevan. Nah ini, jadi Bapak Ibu, dengan cara kita membandingkan temuan kita dengan jurnal-jurnal, artikel jurnal-jurnal lain di berbagai belahan dunia yang bereputasi, berarti kita sudah masuk menjadi bagian mereka. Kita menjadi bagian dari jurnal-jurnal itu. Syukur-syukur nanti ada pengarang yang mau merujuk kita juga. Nah, Bapak Ibu, sekarang tuh semua jurnal itu kan ramai-ramai bagaimana cara meningkatkan sitasi. Maka saya sarankan pada para pengarang, kalau Bapak Ibu nulis di jurnal manapun juga, tolonglah rujuk artikel di jurnal kita sendiri. Tapi kalau belum bereputasi ya jangan banyak-banyak. Cukup 1 atau 2 saja. Kalau semua, kalau saya tak del nanti Pak itu. Kenapa? Salah satu persyaratan jurnal itu untuk bisa mendaftar Scopus Pak, jurnal itu sudah dirujuk oleh orang lain
dan itu di jurnal Scopus. Itu salah satu persyaratannya itu. Jadi kalau Pak Wayan, Pak Ketut itu merujuk penelitian yang dimuat di jurnal di Undeksa 1 atau 2 itu masih saya toleransi. Tapi kalau banyak-banyak tak del nanti itu. Kenapa? Kok jual promosi jurnalnya sendiri ya? Nggak bisa. Harus objektif dong. Nah, ya kan Pak? Objektif dong. Oke. Kemudian terakhir, mengubah rumusan simpulan yang semula bernuansa kelembagaan, lokalan, atau kenasional menjadi bersifat konseptual. Pak, ini ya. Kalau nggak salah kan semua orang bisa baca, Pak. Hanya Undeksa saja. Ya. Bapak, Ibu, ini saya mulai dengan tulis artikel tadi ya. Masih penulisan artikel tentang penulis. Intinya, secara umum, Scopus itu lebih suka atau lebih menghargai penulis tim, Pak. Tapi tidak berarti industri nggak boleh ya, Pak. Ini boleh saja asal bagus. Tapi secara umum penulis tim itu lebih dihargai. Kenapa? Nah, ini kenapa ini? Karena begini pemikirannya itu. Sebuah topik yang sebagus itu, seluas itu, bisakah digarap sendiri secara mendalam? Ini. Kalau kita punya tim, kan ada kawan sharing, kawan diskusi, kawan mempertimbangkan. Nah, ini lebih bagus. Maka tim itu lebih bagus. Tapi jangan begini, Pak Wayan. Ini pengarang tim, tapi anggotanya nggak pernah diajak berbicara apa-apa. Digarap sendiri. Nah, itu ya sama saja ikatnya itu. Kenapa butuh tim? Karena ada kawan sharing. Kawan mengerjakan bareng-bareng. Kawan mencari data bareng-bareng. Atau bagi-bagi. Saya mencari data di Bali, yang lain di Mataram, yang lain di... Nah, itu. Jadi bagi-bagi tugas begitu. Nah, Bapak Ibu, tim terbaik adalah ini ya, misalnya penulis antar negara. Undeksa dengan ANU. ANU itu di Australia. Nah, apa Pak? Bayan ANU itu? Yang mana, Prof? Jadi ada terus ANU itu. U-nya itu berarti N. Oh, yang di UKM Malaysia itu, Prof ya? Nah, misalnya seperti itu. Undeksa ya. ANU, Undeksa UKM Malaysia. Dia ada undeksa ya. Atau minimum Undeksa UNY. Misalnya gitu. Atau ya Undeksa juga nggak apa-apa. Tapi minimal kan ada tim gitu. Kenapa tim antar negara lebih bagus? Nah ini Pak, ini kan jurnal internasional Pak. Kan banyak ada kerjasama antar negara Pak. Kerjasama antar negara. Di Indonesia ada S3 nggak Pak? Ada Pak. S3 ilmu pendidikan. Ada mahasiswa asing nggak? Pantas sih. Nah, kalau ada, lah itu kerjasama bisa kan Pak? Kerjasama dengan mantan para mahasiswa yang kuliah di situ, misalnya. Kalau di UNJ banyak Pak. Nah, bisa seperti itu. Bapak Ibu, tentang rumusan judul. Bapak Ibu, judul yang baik itu mesti ini ya, menarik. Atau singkat, padat, menarik, provokatif, tapi juga substansial. Kenapa? Kalau judul itu menarik, itu kan jadi daya tarik calon pembaca. Bapak Ibu, kalau judul itu menarik, dan kita pas ketemu itu ingin membaca, minimum kita membaca abstraknya. Syukur nanti kita menyitasi. Dan Bapak Ibu, sitasi adalah hal yang amat sangat penting untuk penulisan jurnal atau pengelolaan jurnal. Nah, agar orang itu mau menyitasi artikel kita, kita udah buat yang seksi itu apa? Tampilannya itu seksi.
Kalau seksi nanti kan Pak Wayan ngelirek itu. Coba nggak seksi, bagus, langsung dimangkai saja itu. Nah, seperti itu. Saya yakin Pak Wayan tidak akan membuka artikel yang tidak menarik, apalagi bidangnya lain. Gitu. Bahkan bidang sendiri pun nggak menarik, mungkin juga malas. Apa nggak konyol? Bapak Ibu, salah satu pertimbangan redaktor menerima artikel atau suruh mengubah judul itu adalah agar judulnya itu menjadi seksi sehingga nanti dampaknya ada pembaca penulis yang mau menyitasi. Kalau artikel itu tidak ada yang menyitasi, sebetulnya boleh dibilang jurnal itu rugi. Kenapa? Karena nggak laku. Ya. Coba saya mau jurnal di kawan Undeksa, tapi sampai 3 tahun nggak ada seorang pun yang rujuk artikel itu. Rugi nggak Pak saya sebagai pemilik jurnal? Rugi karena itu tidak memberikan nilai tambah. Itu. Padahal Pak, Q4, Q3, Q2, Q1 itu semua dasarnya ada rujukan, sitasi. Kalau banyak yang merujuk bisa Q1. Agak banyak Q2. Sedikit Q3, sedikit sekali Q4. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, ini saran ya Pak Ketut nggih. Sarankan kawan kita yang di jurnal Scopus itu 1-2 rujuk jurnal kita sendiri agar bisa mengangkat jurnal itu ke level dunia. Tapi kalau saya jangan banyak-banyak Pak. Nanti mata dia kalau banyak-banyak itu. Nah. Jadi ini ya, ilmu judul sebagian itu tidak kaku, itu judul asli penelitian. Namun diusahakan jadi luas dan memotivasi atau merangsang orang untuk membacanya. Hilangkan lokasi penelitian jika tidak khas benar. Ingat, orang mungkin akan menyitasi tulisan kita jika mereka sudah membacanya. Kalau belum baca, citasi gimana? Belum baca. Nah. Penulisan abstrak. Dilihat dari proses penulisan, abstrak ditulis yang paling akhir. Betul kan Pak? Paling akhir. Tapi kalau dibaca itu yang pertama setelah judul. Nah, di Indonesia, abstrak umumnya ditulis dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Umumnya Pak. Jurnal saya kalau pengarangnya itu pengarang orang luar negeri, itu cukup abstrak Inggris saja. Tapi kalau pengarang dalam negeri Indonesia, paksa 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Banyak orang hanya baca abstrak saja. Betul. Apalagi ini ya, sekarang itu banyak artikel yang tidak bisa dibuka, Pak. Betul nggak Pak Wayan, Pak Ketua? Banyak artikel penting buat kita, tapi nggak bisa dibuka, karena dikunci. Untuk membuka kita harus bayar dulu, atau langganan dulu. Nah, Bapak Ibu, salah satu cara membuka artikel yang dikunci seperti itu adalah lewat Skyhub. Pernah Pak Wayan? Bukan oleh Skyhub? Pernah. Nah, Skyhub. Ya, benar. Pernah itu. Tetapi Skyhub pun sekarang udah ini saling mengunci gitu. Sehingga ada Skyhub versi mutakhir. Sebab begitu pemilik jurnal itu tahu itu dapat dibuat lewat Skyhub, itu buat anti Skyhub. Baik, seterusnya tadi itu intinya kita tuh bisa buka tanpa membayar. Maksudnya berlangganan tuh loh Pak. Kalau langganan kan dikunci nanti itu. Nah, kadang-kadang kita tuh jengkel. Ini artikel bagus tapi nggak bisa dibuka. Pak Skyhub juga nggak mau. Ya sudah nggak jadi. Yang rugi malah jurnalnya itu bukan kita sebetulnya itu. Nah, tiap jurnal mempunyai pola dalam penulisan komponen abstrak. Bapak Ibu, ini kita nggak boleh menyalahkan redaktor ya. Kenapa? Semua redaktor atau jurnal itu memiliki gaya selingkongnya sendiri. Dan itu belum tentu sama antar jurnal. Jadi kita ikuti saja apa maunya redaktor atau pengelola di situ itu. Abstrak yang baik mesti mencerminkan substansi artikel. Nah ini. Jadi ukurannya itu mencerminkan substansi isi artikel. Ini kalau di jurnal kami misalnya ini ya isinya latar belakang.
Jadi tentang pentingnya topik itu apa, tujuan, metode, atau prosedur penelitian, dan hasil utama. Itu misalnya. Tapi banyak yang seperti ini, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu pengelola jurnal, silahkan. Mau begini atau buat beda. Nggak apa-apa. Sepanjang Bapak Ibu konsisten. Ya. Konsistensi adalah kata kunci untuk pengelolaan jurnal. Kita harus konsisten. Nggak boleh berubah-ubah tiap terbit. Gitu. Ini contoh abstrak ya Bapak Ibu ya. English writing skills through perception of theory, cultural values, optimism, social support, and academic self-effort. Ini contoh saja yang saya ambil, yang saya muat di jurnal saya. Ini artikel mahasiswa S3 yang kuliah di UMY. Ini bagus, maka saya ambil. Ini saya muat pada tahun, kalau nggak salah 19 itu. Bapak Ibu, berikutnya lah tentang keyword, kata kunci. Istilah kata kunci itu apa? Istilah inti, core core yang menjadi pokok pembicaraan artikel. Intinya ngomong apa sih? Intinya itu dia bicara tentang apa? Nah, Bapak Ibu, kalau kita tuh ngetik kata kunci itu di Google, langsung enter, maka akan keluar berbagai tulisan yang cocok di kata kunci itu. Bisa jadi yang keluar itu artikelnya Putri Agustiana atau Pak Bukartika itu, karena kata kuncinya cocok. Atau punya Pak Wayan, karena kata kuncinya cocok. Nah, jadi ngetik kata kunci itu kita akan memberikan judul yang bersangkutan. Tapi itu belum tentu Scopus masalahnya Pak ya. Saya juga sering begitu. Nah, gini ya, saya pernah ini ngetik kata kunci apa gitu, mau cari betulan. Ada, tentu banyak. Tapi cuma itu adalah misalnya skripsi. Bapak Ibu, masuk level kita yang doktor, pembimbing S3 kok merujuk skripsi. Enggak pantas itu. Kita yang merujuk minimal S3 itu. Bapak Ibu, kalau saya sampai tahu artikel Bapak Ibu itu hanya merujuk skripsi, mesti saya tolak. Atau boleh saya dead. Enggak boleh. Memang enggak ilmiah, mungkin ilmiah, tapi carilah rujukannya lebih bagus. Enggak skripsi. Saya bilang skripsi itu penelitian latihan. Ya. Yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi levelnya, minimal selevel dengan penulis. Minimum gitu. Itu pertama. Kedua, merujuk disertasi tapi itu tidak diunggah di internet. Enggak boleh, Pak. Jadi disertasi atau penelitian kita hanya berupa laporan saja, itu tidak bisa dirujuk kalau tidak dapat ditemukan di internet. Sekarang semua harus ditemukan di internet. Misalnya begini, penulis siapa? Nah, ini Putri Agustina Igusti siapa ini? Nah, tahun berapa? Judul apa? Tulisnya disertasi undeksa, tidak dipublikasikan itu biasanya itu. Maka tidak boleh. Minimum diunggah di internet. Nah, kata kunci ini ya, ada yang bilang 5, ada yang 3-5, ada yang mengatakan 6. Kita ikuti saja. Ya. Ketepatan dan kesesuaian isi substansi abstrak juga menentukan untuk diterima atau ditolaknya sebuah artikel. Misalnya kata kunci pendidikan karakter. Wah, ini udah sangat banyak. Sama-sama pendidikan karakter, sekarang bedanya apa dengan artikel yang lain? Bapak Ibu, kita kan sering cari yang berbeda ya Pak ya. Kita sering cari yang out of the box. Tidak hanya itu saja. Kalau hanya itu saja, itu bedanya apa? Unsur inovasinya apa? Kebaruannya apa? Nah, Bapak Ibu, yang namanya kebaruan, inovasi atau apa, salah satu dapat dilihat pada keyword, kata kunci itu. Kemudian pendahuluan. Nah, isinya apa? Berisi uraian masalah,
pentingnya topik itu atau alasan penelitian dan juga penajaman permasalahan. Permasalahan Anda itu apa? Diperkuat teori mutakhir yang di landasan pemikiran. Status keilmiahan di masa ini. Perkembangan pemikiran mutakhir. Katakanlah 3 sampai 5 tahun. Ini kok tahunan gimana nih? 3 sampai apalagi nih? Nah, 5 tahun. Kesenjangan antara keadaan yang nyatanya dan yang diharapkan. Pernyataan logis yang mengarah ke hipotesis atau tema pokok. Dan bagaimana mengatasi kesenjangan itu. Ini yang saya bilang analisis kesenjangan itu, Pak. Kata kuncinya adalah mesti merujuk artikel penelitian yang relevan. Itu kata kuncinya. Nah, ini harus diperkuat hasil penelitian jelas oleh orang lain yang sudah belajar dan bereputasi. Dapat juga disebut selintas hasilnya atau temuannya apa. Atau sekadar topiknya apa. Hal itu menunjukkan bahwa penulis tahu dan banyak aksesnya serta dapat memperkuat pemilihan topik. Dan Bapak Ibu, tidak boleh terjadi keterulangan. Pak Wayan, kawan-kawan sudah capek atau belum, Pak? Kalau saya sih belum, Pak. Mungkin masih kuat nanti, Pak. Kalau udah capek kan Bapak mulai dari pukul 9 waktu Bali, dan sekarang sudah pukul 12, sudah hampir 3 jam. Apa diselit dengan tanya jawab dulu, Pak? Masih banyak slide-nya, Prof? Terus saja. Terus saja dulu, Prof. Nggak apa-apa. Ya, tapi ya itu kalau mau tanya jawab itu juga nggak apa-apa. Oke, saya teruskan sampai metode ya, Pak ya. Ya, sampai metode dulu, Prof. Masih pendahuluan. Tiap jurnal menuntut isi pendahuluan menurut versinya. Ini Pak, menurut versinya. Jadi ikuti seperti pada template panduan itu. Pada umumnya jurnal dewasa ini ya, tidak ada lagi subjudul landasan teoritis. Literature review. Nggak ada lagi itu, Pak. Ini dipindah ke situasi teori mutakhir tadi itu. Tapi Bapak Ibu, memang masih ada sejumlah jurnal yang menuntut ini. Ada, Pak. Cuma umumnya sudah tidak ada. Kita tinggal mengikuti saja ke jurnal yang kita kirimin artikel kita itu. Nah, rujukan ke berbagai artikel hasil penelitian mesti ada. Dan harus ada, Pak. Maka saya katakan, kalau kita akan menulis, setelah kita dapat judul, apa yang pertama kita lakukan? Kalau saya mencari artikel-artikel yang relevan di berbagai jurnal bereputasi atau Scopus gitu. Nah, itu kalau saya. Pertama itu ini. Untuk apa? Nah, ini mengisi pendahuluan itu. Dan itu juga untuk membicarakan pembahasan. Bapak Ibu, rujukan artikel penelitian yang kita rujuk di pendahuluan, sebaiknya nanti kita rujuk lagi di pembahasan. Ya, kita rujuk lagi di discussion. Mengapa? Kalau di pembahasan kan kita mengatakan temuannya apa, tidak hanya menyebut judul saja. Jadi lebih konkret itu. Luar di dalam jangan langsung nih. Siapa jangan? Sejumlah jurnal menempatkan tujuan penelitian di bagian ini. Nah, misalnya di akhir pendahuluan. CP ya seperti itu, Pak, jurnal saya itu. Atau rata-rata UN yaitu rata-rata ngikuti gaya saya itu. Jadi Bapak Ibu, saya itu kan kemarin 7 tahun jadi kepala pusat berkala ilmiah. Jadi setelah saya itu berhenti sebagai ketua PPM, itu saya diminta oleh rektor menangani jurnal.
Saya berhenti baru pada tahun 19. Terus saya berhenti dan hanya fokus pada jurnal saja. Nah, Bapak Ibu, tidak sedikit penulis yang tidak menuliskan tujuan. Padahal di abstrak itu ada tujuan. Maka pertanyaannya, dari mana tujuan di abstrak itu? Wong di batang tubuh tidak ada. Nah, ini abstrak kan hanya abstrak, Bapak Ibu, bukan badan artikel. Badan artikel itu mulai dari pendahuluan sampai data pustaka itu atau sampai kesimpulan itu. Nah, jadi harus ada. Bapak Ibu, ini catatan untuk pendahuluan. Harus diingat, pendahuluan tidak boleh berkepanjangan. Salah satu sumber kesalahan tulis adalah ada di introduction, berubah menjadi orient teori, sehingga tulisan menjadi tidak proporsional. Karena hanya 17 halaman, 15 halaman, untuk pendahuluan saja 8 atau 9 halaman. Ini sudah tidak bisa diterima. Bapak Ibu, sekarang masih banyak yang seperti itu. Hal itu menyebabkan artikel menjadi ditolak dengan improporsional. Nah, ini kita hindari yang seperti itu. Sumber rujukan, Bapak Ibu, rujukan merupakan hal amat penting dalam konteks penulisan karya ilmiah. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai ada unsur plagiarisme. Caranya kita memfotokopi dan mempaste tulisan orang, kita tempelkan di tulisan sendiri. Pasti akan terbaca oleh Tonitin atau software yang lain. Pasti. Jadi kita, caranya gimana? Karena tidak ada unsur plagiarisme. Kita tuh diminta mengambil, diminta merujuk, diminta menyitasi, tapi nggak boleh ada plagiarisme. Cara yang terbaik adalah, Bapak Ibu, kita mengambil dan dibuat menjadi parafrase. Yang kita ambil itu substansi isinya saja, substansi keilmuannya saja. Sedang bahasanya itu adalah bahasa kita. Minimum kita kreatif membuat bahasa sendiri. Idenya punya orang lain. Idenya punya Pak Wayan Widiana. Saya rujuk. Saya nggak akan mengutip apa-apanya dari Pak Widiana. Tapi saya bahasakan dengan cara sendiri. Nah, tapi itu ya tetap saja kita merujuk dalam kurung Widiana tahun, gitu. Harus ada seperti itu. Cuma bahasanya bahasa kita. Untuk kenapa? Menghindari plagiarisme. Oleh karena itu Bapak Ibu itu ya, kalau kita mengambil punya orang, diusahakan kita tidak perlu mengambil apa adanya. Persis di buku atau di jurnal. Kita ubah saja. Banyak pengarang yang seperti itu, mengambil dari buku atau jurnal. Misalnya satu alinea, kalau saya jangan. Tapi kalau hanya satu kalimat, dua kalimat sih nggak masalah. Saya juga kadang begitu, mengambil satu kalimat dari siapa yang saya rasa penting banget. Nah itu. Berikutnya ada Bapak itu, kita harus jujur. Jujur untuk mengambil dan jujur untuk tidak mengambil. Nah ini Bapak itu. Ini orang sering ngawur di sini itu. Kita mengambil punya orang, jujur, mengaku mengambil. Kita tidak mengambil punya orang, jangan ngaku-ngaku mengambil. Banyak gini nggak Pak Wayan? Misalnya mahasiswa kita tidak mengambil, tapi ngaku-ngaku mengambil. Iya. Ada kan gitu tuh? Ya, ada di daftar pustaka, nggak ada diisi kan gitu. Atau begini Pak, nggak cuma di daftar pustaka, juga di badan artikel. Misalnya ada seorang yang membaca tulisan orang, merujuk siapa. Nah, orang itu tidak membaca punya pengarang asli, tapi yang baca orang lain. Nah, dia ngambil punya orang lain itu dan ngaku membaca pada pengarang asli. Nah, itu berarti ini ya kalau masuk saya misalnya itu mengaku merujuk siapa, tapi di data pustaka tidak ada. Saya tanya, loh di dalam Anda merujuk ini dari siapa? Dari buku Bapak. Nah, seperti itu Pak contohnya. Itu berarti ya tidak mengambil, tetapi mengaku-ngaku mengambil. Mengambilnya lewat orang. Lalu kalau seperti itu caranya gimana? Ini kalau dulu
Misalnya demikian. Widyana dalam kurung lewat Gading mengemukakan bahwa. Nah, itu berarti Pak Wayan Diana merujuk punya Pak Ketut Gading seperti itu. Maksud saya pengarang itu merujuk Pak Wayan Widyana, tetapi hanya baca bukunya Pak Gading itu. Kalau itu dulu boleh Pak, dulu. Tetapi mulai tahun kata abad 21 ini tim dikti itu melarang seperti itu Pak. Disarankan untuk tidak mengambil rujukan atau mengambil ide lewat tangan kedua. Diusahakan kita semua mengambil lewat tangan pertama dari pengarang pertamanya, bukan rujukan Pak. Kenapa demikian? Ada banyak alasan. Pertama, itu bukti konkret bahwa penulis itu tidak luas aksesnya atau aksesnya terbatas. Kedua, ini yang berat. Anda sebagai penulis kok percaya kalau itu nggak benar? Gimana kalau yang menyebut pertama itu salah? Berarti Anda akan menyebarkan barang salah. Pak Wayan itu merujuk orang lain itu salah. Tapi saya mengambil dari Pak Wayan Widyana. Berarti saya akan ikutan salah ya Pak Wayan. Itu nggak boleh Pak. Kalau sekarang namanya hoak ya Pak ya. Wah, dia tuh hoak kok jadi merujuk hoak. Hoak itu belum lama populernya ya Pak ya. Baru akhir-akhir ini. Nah, Bapak Ibu, penulis harus dapat menjadi rujukan yang dibutuhkan sendiri atau minta bantuan orang lain, kawannya. Nah, penting tunjukkan bahwa kita mampu untuk mencari serta memperoleh akses, menemukan, memilih, menyitasi, dan mengintegrasikannya dengan penelitian atau penelitian sendiri menjadi sebuah karya yang kaya, bermakna, dan informatif. Intinya Bapak Ibu, kita mengambil pikiran orang, kemudian kita integrasikan dengan pikiran kita. Jadi kita tuh hanya sekadar kayak Pak, kayak masang-masang assembling itu. Kemudian sepeda, ya, mulai dari ban, ini roda, ini bannya, ini benteng untuk angin. Enggaknya seperti itu. Tapi kita mengambil dari punya berbagai pengarang itu, kita integrasikan dengan pikiran kita sendiri, diintegrasikan dengan tulisan kita, sehingga ini kaya, bermakna, dan informatif. Ini tidak mudah Pak. Maksud saya tidak semua orang langsung bisa. Ini perlu proses seperti ini. Kemudian Pak Ibu, stil rujukan. Nah, bahasa dan pahami baik-baik rujukan atau model merujuk. Jangan keliru. Sebab kalau cara keliru merujuk saja bisa untuk alasan ditolak loh Pak ini. Itu tadi itu artikel saya di Kritika Kultura Februari itu. Waktu di kembali yang ketiga itu semuanya masalah rujukan Pak. Modelnya itu. Rujukan namanya juga mencakup penulisan daftar pustaka. Nah ini. Ya, di daftar pustaka Pak ada yang tulis begini, references. Ada yang work cited. Nah itu. Ikuti saja bagaimana. Kesalahan merujuk daftar pustaka ini bisa menjadi dipakai sebagai salah satu alasan artikel kita untuk didecline. Apa enggak konyol salah merujuk didecline itu. Kemudian stil rujukan Bapak Ibu ada banyak. Misalnya APA, American Psychology Association. Apa itu Pak? Apa sekarang sudah pakai sampai seri 7 Pak. Ini banyak dipakai di berbagai belahan dunia Pak. Bahkan di pasar sarjana UNJ memakai APA Pak. Kalau di pasar Undeksa pakai apa Pak Wayan? Formatnya itu. Sama APA Pak. APA juga. Ya. Atau MLA, Modern Language Association, atau Harvard Style. Kalau di Indonesia BP. Ada yang menggunakan IEE juga, Bro. Ya, BP, Badan Bahasa atau Balai Bahasa. Stil rujukan mana yang dipakai oleh jurnal itu harus diikuti oleh semua calon penulis.
Kalau belum paham, baca dan pahami dulu, baru praktek menulis. Atau pelajari dan ikuti salah satu artikel yang sudah dimuat. Bapak Ibu, kalau satu lebih enak baca itu sudah dimuat. Oh gini ya cara merujuk, gini. Nah, dua lagi tentang metode. Metode bersih prosedur penelitian harus ditulis secara jelas, cukup, dan ringkas. Atau ringkas, jelas, dan cukup. Ya, ringkas, jelas, cukup. Cukup tanda memadai. Memadai itu dapat direplikasi nanti begitu. Apa yang harus ditulis tergantung pada author guideline-nya itu, Pak. Yang perlu ditulis itu apa? Misalnya pendekatan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen, atau dibalik instrumen dan teknik pengumpulan data, dan kemudian terakhir teknik analisis data. Bapak Ibu, secara umum jurnal tidak membutuhkan uraian teori metode, walau tetap ada rujukan, tapi tidak perlu ada uraian teori. Misalnya populasi ialah, sampel ialah, cara ngambil sampel dengan cara diuraikan, tidak perlu. Validitas ialah, reliabilitas ialah, tidak perlu. Tapi cukup ini bukti validitas, ini bukti reliabilitas, misalnya seperti itu. Kalau ada rumus yang telah lazim tidak perlu dituliskan. Lah rumus min saja ditulis, rumus korelasi ditulis, rumus titas ditulis. Itu sudah terlalu biasa seperti itu. Enggak perlu. Ini biasanya itu orang-orang yang jarang mengenal statistik, Pak. Menganggap itu penting gitu. Kemudian ya, penulisan komponen metode, desain penelitian. Ini ya, penelitian. Kalau perlu digambarkan, Pak. Iya, biar jelas. Ini loh desainnya itu. Ini kan eksperimental. Ini kan nanti SEM. Ini faktor analisis. Nah, ini kan ada gambar itu. Subjek. Mungkin sumber data. Ya. Mungkin populasi sampel. Semuanya diuraikan singkat pada jelas. Populasi siapa, karakternya bagaimana, sampel. Cara mengambil dengan cara apa, jumlah bagaimana, prosedur, instrumennya. Wah, Bapak Ibu, umumnya orang itu tidak lengkap menulis instrumen. Hanya orang mengatakan ini dengan angket atau kuesioner, dengan pilihan dengan skala Likert 1 sampai 5, hanya begitu saja. Nggak cukup. Perlu dikemukakan yang ditanyakan itu apa. Maka buat kisi-kisi. Apakah pertanyaan itu valid? Nah, boleh pakai FGD, forum group discussion, atau expert judgment, atau ini, Bapak Ibu bisa nguji pakai ini, validitas kualitatif. Misalnya pakai rumus CVR. C itu content, V itu validity, R itu rasio. Content, validity, itulah C yang rumus itu. Atau icon V, atau ada banyak Pak untuk ngitung itu. Kemudian ini ya, pengumpulan data jelas, dapat dibayangkan atau dapat dipahami. Analisis data jelas, tekniknya apa dan lain-lain. Kalau itu merupakan data kuantitatif, mesti ada persyaratan analisisnya tadi itu. Kalau kualitatif, mesti ada triangulasinya. Ceritakan dengan singkat. Metode harus singkat, tetapi mencukupi. Ini Pak, saya repot. Singkat tapi mencukupi. Mencukupi gimana? Ini ada kaidah dalam pemaparan metode. Follow my receipt and you will get the same result. Ini Pak, ini ungkapan banyak orang ngomong seperti ini. Follow my receipt and you will get the same result. Ikutilah prosedur saya. Dan Anda akan mendapat hasil yang kurang lebih sama.
ibarat orang memasak. Jika resepnya itu ditulis dengan jelas, orang lain bisa memasak sesuai dengan resep yang sama untuk menghasilkan makanan yang kurang lebih sama rasanya. Tapi belum tentu ya Pak, makanan itu ya. Kok ya tergantung juga kepada yang masak siapa. Nah, itu. Jadi intinya metode mesti can be replicated. Bapak Ibu sekarang nih ya, hasil dan pembahasan ini ya. Jadi persoalan finding dan discussion itu dipisah dalam subjudul atau berbeda atau dipisah atau digabung. Intinya gitu. Nah, ada jurnal yang memisahkan keduanya, tetapi lebih banyak yang menggabungkan. Terbalik ini. Ada jurnal yang memisahkan keduanya. Nah, ini terbalik, Pak. Ada jurnal yang tidak memisahkan keduanya, tapi lebih banyak yang memisahkan. Ini keliru, yang memisahkan. Memang banyak yang memisahkan, Pak. Jadi subjudul finding, setelah itu discussion atau result, kemudian discussion atau hasil, kemudian pembahasan. Yang panjang begitu. Baru munculnya mengikuti pola Imprad tadi. Ya. Kalau penulis ini harus ikuti author guideline saja agar aman. Jadi Bapak Ibu jangan mencari-cari model sendiri. Kalau dibaca redaktor nanti enggak cuma ditolak. Tapi Bapak Ibu begini, ini rahasia dapur kami. Artikel masuk diterima oleh admin. Itu pintar komputer. S2 matematika itu. Admin. Setelah itu dia sudah saya beritahu kalau gini ditolak. Udah kami tahu caranya menolak. Jadi tinggal membahasakan saja. Nah, dilihat jumlah kata benar. Oke, lolos. Kedua, sistematika cocok, lolos. Pertama topik kependidikan. Oke, lolos. Jumlah kata lolos, sistematika lolos. Berikutnya Turnitin. Jadi paling dampak itu, Pak. Tapi kadang-kadang topeng itu nggak cocok lolos juga, tergantung adminnya itu. Jadi topeng atau fokus, topeng, jumlah kata, sistematika, Turnitin. Kalau itu semuanya lolos, nah itu kirim ke sekretaris. Kita itu yang membagi, itu yang membagi itu. Ini ke Pak siapa itu. Bapak Ibu, saya itu paling banyak mereview artikel gini. Sebelum Lebaran itu saya sudah mereview tinggal 8. Tapi hari 3 kemarin Pak, itu udah kembali jadi 20. Kalau ditambah lagi, wah ini Pak. Terutama yang itu Pak, yang udah putaran ketiga, keempat atau kedua, yang untuk edisi ini itu. Nah, kesalahan menyikapi dapat berakibat fatal atau ditolak karena komponen ini merupakan inti artikel. Jadi Bapak Ibu, memang itu intinya adalah pada finding and discussion. Walaupun juga bisa salah di metode juga penting. Kenapa? Inilah temuan peneliti. Metode kan cuma saran untuk sampai pada penelitian, Pak. Ya. Latar belakang intinya akan menekankan pentingnya penelitian itu. Tujuannya apa? Metode cara untuk mendapatkan hasil. Ketika inilah hasil. Begitu. Kalau pertama, kedua lolos, ketiga mudah-mudahan juga lolos. Oke. Kemudian hasil. Inti penulisan artikel itu adalah memuat data dan informasi yang terkumpulkan. Analisis sesuai dengan metode dan tujuan, penafsiran dan sintesisnya. Ini Pak. Jadi inti artikel itu ada ini ya, memuat data dan informasi yang terkumpulkan, temuannya, dan itu sesuai dengan metode dan tujuan.
Pak, banyak yang tidak cocok antara tujuan dan metode dan hasil, Pak. Enggak kurang-kurang yang seperti itu. Misal, di metode tidak dikatakan apa-apa. Tahu-tahu di hasil ada angka-angka, ada min, ada macam-macam. Nah, saya kan bingung. Loh, min dan lain-lain data itu dari mana? Wong di tujuan tidak dikatakan, kok tahu-tahu ada angka-angka. Banyak artikel yang tahu-tahu muncul. Juga kriteria, misalnya ada kriteria yang sangat bagus, dan seterusnya. Tapi kriteria itu tidak pernah dikatakan di metode. Ini ya tahu-tahu gitu. Bapak Ibu, hasil tidak boleh tahu-tahu nongol. Tahu-tahu ada. Hasil cocok dengan tujuan dan cocok dengan tujuan. Metode. Nah, itu. Hasil dipakai sebagai dasar penyimpulan, pengikhtisaran, perampatan, dan pencetusan teori baru. Ini kalau mungkin, Pak. Temuannya apa? Oh, ternyata ABCD itu punya pengaruh yang jelas terhadap Y. Data perbedaan dependent. Kayak Pak itu ya, misalnya kalau berpengaruh berapa sumbangannya? Berapa R kuadratnya? Ya kan, gitu kan Pak Wayan? Berapa sumbangannya? Oh, ternyata 3 hal ini menyumbang sebanyak 70% dari semuanya. Itu udah bagus sekali seperti itu. Dampaknya apa? Implikasinya apa? Itu nanti Bapak ceritakan di pembahasan. Implikasinya adalah jika kita ingin mencapai variabel Y, variabel ABC, independen, harus kita buat lebih baik lagi. Biasanya begitu. Semua data harus valid, relevan, jelas, dan bermakna. Hasil dapat berupa, ini kalau kualitatif, deskripsi verbal. Bisa digrafik tabelkan, tabel deskripsi verbal. Tapi juga bisa tabel angka-angka hasil olah statistik. Bisa grafik, bisa gambar, misalnya gambar hubungan, gambar relasi, ilustrasi sesuai dengan keadaan data yang diperoleh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bercerita banyak, misalnya Pak Putu siapa tadi, Lontar tadi, ya, itu kan dapat ditabelkan, Pak. Misalnya temuan terkait dengan pendidikan karakter ini, terkait dengan lingkungan hidup ini, terkait dengan tradisi ini, kan dapat ditulis itu semua tabel sehingga ringkas. Nah, dan Bapak Ibu, sebaiknya kita tidak ngulang-ngulang angka atau pernyataan. Cukup sekali saja. Para pengarang pulau umumnya ini, jangan-jangan pengarang lupa sehingga diulang-ulang gitu. Ya. Itu tentang hasil, kemudian tentang pembahasan leluasa, relevan, terkait, objektif, terkendali terhadap hasil. Leluasa, kenapa? Disinilah letak kecendekiaan seorang penulis artikel atau peneliti. Leluasa. Bapak boleh ngomong apa saja sepanjang itu relevan dan memaknai. Tujuannya adalah memaknai temuan itu. Temuannya A, coba didekati dari berbagai sudut. Nah, jadi misalnya sekarang Bapak Ibu, ada anak SMP, tahu-tahu udah pacaran. Dan hebohnya, ini misalnya Pak Wayannya, misalnya ternyata sampai pacaran, yang perempuan hamil pada anak SMP. Cobalah sekarang, Bapak dekati dari berbagai bidang studi. Dari segi apa-apa, kan bisa seperti itu. Antropologi itu. Ya dari sana, kan bisa itu. Semuanya adalah memanai fakta itu. Tapi jangan yang gitu ya Pak ya. Memanai temuan itu. Pembahasan berupa interpretasi, ya. Interpretasi temuan, pemaknaan, dan sintesis hasil penelitian dengan teori dan temuan mutakhir yang relevan. Lah ini Pak, ini quote-nya di sini nih. Interpretasi dan pemaknaan. Tapi juga sekaligus sintesis hasil penelitian kita ke teori yang mendukung
dan temuan-temuan mutakhir yang relevan. Jadi Bapak Ibu, kata kunci pembahasan adalah mesti merujuk sumber pustaka. Teori kan buku, boleh. Tapi juga harus ada yang hasil penelitian, Pak. Tidak boleh hanya buku saja. Tapi merujuk buku ya masih boleh. Ini kan teori dari buku. Tapi bagaimana teman penelitian yang lain yang mirip dengan ini? Kita rujuk untuk memperkaya penelitian kita. Itulah pemaknaan, Pak. Dan dengan cara merujuk kita akan tahu disinilah posisi temuan kita di konteks keilmuan dunia. Dan lainnya Pak, kalau itu learning and teaching ditambah implikasi bagi pembelajaran misalnya, implikasi bagi pengembangan keilmuan. Nah, itu bagian dari pemaknaan tadi itu. Pustaka yang diacu untuk menunjukkan makna, ya, pustaka yang diacu itu menunjukkan makna ini nggak pakai untuk, Pak. Pustaka yang diacu itu menunjukkan makna kecenderungan seorang penulis. Nah ini. Jadi Bapak itu begini, Bapak itu merujuk apa saja, artikel apa saja, buku apa saja, itu menunjukkan bahwa Bapak itu kecenderungannya. Dan juga mungkin luas aksesnya, kecenderungan dan keluasan akses. Nah ini. Jadi pintar Pak memahami itu dengan melihat sudut pandang yang berbeda. Ini nggak mudah loh Pak Wayan ngomong sudut pandang yang berbeda itu. Ya. Berarti satu objek dilihat dengan kacamata lain Pak itu. Nggak hanya itu saja. Coba lihat dengan cara yang berbeda. Itu. Tujuannya ini kontribusi temuan bagi pemajuan keilmuan. Atau juga pengintegrasian hasil-hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Atau penyusunan teori baru atau modifikasi yang sudah ada. Ini kan ini Pak. Ini kan proses pengembangan ilmu seperti ini. Plus implikasi hasil penelitian. Kalau kita kan ke pembelajaran Pak itu. Rujukan pada hasil penelitian lain yang relevan berarti menjadi sebuah keharusan. Harus merujuk artikel jurnal lain. Mau tidak mau. Hasil dan pembahasan mencakup penjelasan substansi keilmuan. Maka itu amat sangat penting. Kemudian juga harus menjawab permasalahan penelitian secara logis berdasarkan fakta. Dan kaitkan temuan penelitian dengan teori dan temuan penelitian lain yang dimuat di jurnal yang terindeks Scopus atau di jurnal bereputasi. Tunjukkan kontribusi atau implikasi penelitian kita terhadap pengembangan keilmuan. Maka Bapak Ibu rujukan terhadap jurnal yang terindeks atau jurnal bereputasi sudah itu wajib. Kesalahan atau kurang tepatan dapat dijadikan alasan untuk mendecline artikel kita. Iya. Nah, itu Bapak Ibu. Iya. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan lebih kualitatif daripada kuantitatif. Walau berasal dari penelitian kuantitatif. Ini Pak. Jadi Bapak nggak perlu menunjukkan indeks ANOVA, regresi, dan lain-lain. Nggak perlu. Kecuali boleh itu SIG-nya Pak. Sekian persen. Boleh itu. Jadi jangan berubah jadi kuantitatif, hanya deretan angka mengulang data. Kesimpulan itu ya penyimpulan dan pemaknaan dan seluruhan kerja penelitian itu ada di sini. Ditulis berdasarkan hasil dan pembahasan. Tulis dengan jelas kalau ada temuan-temuan yang merupakan suatu yang baru. Artinya ada nggak unsur inovasinya? Tunjukkan di sini. Tidak dibenarkan mengulang-ulang data. Cuma ulang data yang telah ada itu. Enggak boleh seperti itu. Nah, ini berikutnya tentang penulisan daftar pustaka. Ini saya kira tidak perlu saya ulang-ulang. Yang perlu saya ulang ini saja. Sumber rujukan itu sebenarnya yang lebih banyak jurnal.
Lebih banyak jurnalnya daripada buku. Dan itu pun jurnal mutakhir. Kemudian umumnya jurnal itu memakai format atau stil APA. Maka ikuti atau baca juga pedoman APA itu. Tapi yang jelas sekarang itu mesti selain volume, nomor dan halaman juga harus disertai dengan HTTP. Nah, kemudian ini juga masih harus buka, maka bacalah author guideline dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, hanya itu Pak Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada dampaknya buat Bapak Ibu.